Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai sumber kekuatan. Benar bahwa di dalam setiap hidup kita ada Allah sebagai sumber umat beriman. Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kemudian di sini ada iman. Dengan iman yang kuat kepada Tuhan, kita dapat menghadapi segala tantangan. Dan keyakinan penuh kepada Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan harapan. Saya di sini ada memberikan dua contoh kisah Alkitab yang kita tahu secara sederhana bahwa di sini ada Daud dan Goliat. Siapa sih di sini yang nggak tahu Daud dan Goliat? Kisah Daniel, kisah Daud itu adalah dikenal sebagai tokoh utama dalam kitab Ibrani dan dia tuh dikenal karena beberapa peristiwa penting dalam hidupnya. Tapi dia tidak memiliki kisah lain dalam hidupnya. Dia tuh berkaitan dengan uh, Goliat yang mengalahkan dan Daud yang mengalahkan Goliat. Goliat itu adalah seorang raksasa yang sangat luar biasa. Bahkan kita kalau pikir secara manusia, anak yang sangat mungkin kecil itu berhadapan langsung dengan seorang Goliat si raksasa. Tapi apa yang terjadi pada saat dia menghadapi persoalan atau menghadapi rintangan dalam hidupnya atau tantangan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, justru itu yang meyakinkan dia bahwa Tuhan adalah sumber kekuatannya. Daud kesenangannya ialah memuji-muji Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan di dalam hidupnya, bahwa walaupun orang-orang bahkan kakaknya sendiri menganggap dia rendah, bahkan saudara-saudaranya tidak percaya bahwasannya dia mampu mengalahkan Goliat yang sangat besar, tapi dengan keyakinannya penuh dan dia membawa Tuhan di dalam hidupnya sehingga dia mampu mengalahkan Goliat yang sangat, kalau dipikir secara manusia nggak mungkin, kecil mengalahkan seorang raksasa. Tapi itu itu tadi bahwasannya apa yang tidak mungkin kita pikirkan, apa yang tidak mungkin kita bayangkan, jika Tuhan sudah berencana atau Tuhan berkehendak, pasti semua akan Tuhan bela, Tuhan pelihara di dalam hidup kita. Kemudian di sini ada Daniel di Gua Singa, saya ambil kisahnya. Mungkin teman-teman juga tahu kisah Daniel dari sekolah minggu atau dari mungkin beberapa teman-teman udah tahu kisah Daniel di Gua Singa. Daniel ini adalah uh, salah satu latar belakang Daniel ini adalah seorang pemuda dari Israel yang dibawa ke Babilonia selama penawanan Babel karena kebijakannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ia menjadi salah satu pejabat tinggi pada saat itu. Kemudian ada beberapa orang yang pejabat-pejabat lainnya di kerajaan itu ingin menjatuhkan dia, sangat iri kepada dia karena dia itu kesukaannya atau kegemarannya ialah berdoa. Daniel ini berdoa setiap harinya 3 kali sehari. Kemudian cara-cara orang untuk menjatuhkan kita atau orang-orang yang iri kepada Daniel ini, mereka memberikan hukuman yang baru. Hukumannya adalah bahwasannya setiap orang yang tidak percaya kepada Darius, Raja Darius yang dikenal sebagai raja yang terkenal pada saat itu, mereka menjatuhkan hukuman bahwasannya bagi setiap umat yang tidak percaya atau tidak menyembah Raja Darius, mereka akan dimasukkan ke dalam goa singa. Namun Daniel tetap bersikukuh bahwasannya dia tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan. Meskipun banyak orang yang menjatuhkan dia, meskipun teman-teman atau rekan pejabatnya sekali pun ingin menjatuhkan dia di dalam berbagai pencobaan, hal apapun di dalam bahkan persoalan hidup kita menjatuhkan semangat, ini adalah kisah yang tetap setia kepada Tuhan meskipun dia menghadapi bahaya, mengingatkan kita untuk tidak menyerah dan berserah kepada Tuhan. Dan Daud Goliat ini menginspirasi saya secara terkhusus untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan itu kita dapatkan pada saat kita mau menaruh Tuhan itu sebagai eh, apa ya, sebagai lawan atau perisai kita untuk menghadapi, memakai jubah peperangan, dia tidak memakai senjata perang, dia tidak memakai apapun, dia cuma hanya membawa
batu yang dia ambil dari sungai dan dia melemparkannya ke mata Goliat dan hasil jatuh ke dalam tanah. Itulah kitab yang menyadarkan kita bahwa Tuhan itu kesulitan. Dengan iman kita dapat menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui kita berdoa, itu adalah cara kita menyerahkan hidup kita. Melalui kita membaca firman, itu adalah tanda kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Melalui kita beribadah, melalui ikut komunitas yang rohani yang membangun hidup kita, itu adalah tanda kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin aku ada ngasih pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaannya sangat sederhana dan aku harap teman-teman boleh memberikan pengalaman-pengalaman teman-teman tentang bagaimana sih pengalaman pribadi Anda tentang bagaimana doa itu membantu kalian di dalam situasi yang sangat berat. Aku boleh mau bertanya kepada sini ada. Aku mau nanya kepada Silpi deh. Bagaimana Silpi doa membantu Silpi untuk terus berada di dalam kekuatan dan pada saat di masa-masa sulit. Boleh diceritakan pengalaman pribadinya. Oke, terima kasih. Jadi ada suatu saat saya terpuruk, terus kayak nggak berdoa gitu, kayak nggak meminta petunjuk sama Tuhan, dan bener-bener saya udah berusaha nih sekuat saya kayak, tapi tanpa Tuhan, kayak bener-bener kayak nol terus, karena saya nggak minta tolong, nggak minta pertolongan sama Tuhan, jadi nol terus, nggak ada jawaban, nggak ada hasil dari apa yang saya usahakan. Jadi pada suatu saat saya berpikir, ini yang salah gimana ya, kayak apa sih yang salah dari diri saya. Terus kemudian saya introspeksi, ternyata saya lupa menetapkan Tuhan dalam proses saya. Terus saya mulai berdoa, saya mulai rajin gereja, karena pada saat itu saya juga tidak ke gereja untuk meminta pertolongan kan. Jadi saya rajin gereja, rajin berdoa, pagi, siang, malam saya berdoa, Tuhan tolong beri petunjuk, beri jalan ini saya gimana ke depannya gitu kan. Jadi pada saat saya sudah mulai berdoa, Tuhan ada kasih jawaban. Yes. Itu pun dalam jangka waktu yang dekat loh, tidak lama. Tuhan langsung jawab, Tuhan kasih ini jalan yang harus kamu ambil. Kemudian Tuhan kasih jawaban, di situ saya sedang mencari pekerjaan kan. 1 tahun saya menganggur, karena saya memang tidak menempatkan Tuhan dalam hidup saya. 1 tahun saya menganggur, baru saya introspeksi, baru saya kembali kepada Tuhan. Tuhan beri jawaban. Tuhan kasih panggilan pekerjaan kepada saya mencoba, sekali coba saya langsung lulus. Itu Luar besar. biasa. Luar biasa. Terima kasih Silvi. Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Kalau netral sendiri boleh diceritakan nggak pengalaman pribadinya pada saat menghadapi kesulitan, namun kamu menaruhnya di dalam doa? Banyak sih sebenarnya. Jadi kisah hidup. Boleh salah satunya aja nggak apa-apa. Apa ya? Jadi bingung tuh mau ceritain yang mana, soalnya saking banyaknya gitu. Tapi yang tipis-tipis aja dulu. Anak kita kan ya anak kuliahan, tentunya hidup di kosan gitu kan ya. Benar. Yang namanya juga udah umur segini, udah produktif lah ya. Terus kita masih kayak minta, saya kan sebagai, nggak tahu kenapa saya berpikirnya ketika saya umur segini saya masih berharap ke orang tua tuh rasanya kayak kok malu gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya berusaha kayak gimana ya caranya gitu. Tapi pada saat saya menanyakan gimana caranya itu, saya hanya menanyakan ke diri saya. Sampai pada suatu ketika saya mempertahankan malu saya ke orang tua, kayak udahlah jangan diminta dulu gitu, tunggu dulu. Padahal posisinya kita tuh lagi anak kos banget ya, kayak udah habis gitu, yang udah kiriman orang tuh udah kayak nggak cukup nih gitu kan. Tapi pada saat itu tuh Tuhan itu tiba-tiba kayak ngasih berkat tuh yang kayak aku aja kayak nggak mikir kayak Tuhan itu ngasih berkat lewat itu gitu, kayak terus Tuhan kasih. Dan
pada saat itu kayak rasanya saya nggak perlu capek gitu. Pada saat saya kayak udahlah, nanti juga Tuhan tolong, nanti juga Tuhan kasih gitu. Dan saya nggak perlu capek-capek harus nyari apa-apa gitu. Tiba-tiba ada aja berkat dari Tuhan tuh yang kayak wow, keren banget gitu kan. Terus juga satu lagi, mungkin ini bukan kisah hidup saya sih ya, tapi lebih ke kisah hidup orang yang menyaksikan ke saya gitu. Saya melihat kayak karena biasanya kita anak muda ini keseringan merasa hidup ini paling menderita gitu. Hidup paling Iya. orang lain tuh kok enak ya, sedangkan saya kok menderita banget. Padahal ada yang lebih menderita selain kita, dibandingkan kita, dan jauh lebih menderita dan jauh lebih tantangan hidupnya lebih mengerikan daripada kita, tapi dia mau setia gitu. Dan jawaban yang Tuhan berikan itu nggak main-main gitu. Terus terkadang pada saat hal-hal seperti itu tuh rasanya diri ini terpukul sendiri, kok saya nggak bisa ngerjain tugas aja saya udah ngeluh Tuhan gitu. Kok di saat saya kayak mengerjakan tugas dengan kekuatan saya sendiri kok nggak selesai gitu. Tapi kenapa orang lain yang hidupnya hampir di ambang pintu kematian bahkan pun dia masih mau setia gitu. Kenapa saya dikit-dikit udah ngambek, udahlah nggak mau berdoa, ngapain berdoa sama Tuhan, Tuhan aja nggak jawab sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya udah banyak dan udah sering gitu. Tapi namanya juga manusia, tapi nggak boleh membela diri ya harusnya ya. Tapi memang saya sendiri sering tergoncangkan karena udahlah putus asa karena kayak Tuhan kok lama banget ngejawabnya, padahal kayak bener tadi tuh bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik gitu sih kalau dari saya. Thank you Netra, luar biasa. Thank you buat pengalaman pribadinya. Mungkin ini yang terakhir sih, aku mau nanya ke Bang Juan nih. Apa sih bagikan pengalaman pribadi Bang Juan tentang bagaimana doa membantu Bang Juan di dalam keadaan sulit? Boleh Bang Juan dipersilakan. Sebenarnya banyak sih ya, kayak yang ini aja deh, yang belum lama ini kan saya kan belum lama ini seminar proposal kan, ujian skripsi. Nah, Yes. setelah seminar proposal itu ada yang namanya berkas acara persidangan BAP. Jadi di kertas itu ada tanda tangan, kita harus minta tanda tangan dari 2 penguji, 2 pembimbing, sama 3 orang yang punya jabatan di kampus kan. Kepala bidang, kepala prodi, sama wakil dekan kalau nggak salah. Nah, jadi saya udah lengkap nih, dua penguji sama 2 pembimbing nih, pembimbing skripsi udah lengkap. Saya minta tanda tangan ke Terus saya minta tanda tangan ke kepala bidang. Kebetulan kan saya di hukum itu jurusan perdata. Setelah minta tanda tangan kepala bidang, saya harus minta tanda tangan kepala prodi. Nah, itu kebetulan kalau minta tanda tangan beliau itu nggak bisa langsung ketemu orangnya gitu. Jadi dititipin di loket gitu, baru dikasih ke orangnya lewat sekretarisnya mungkin ya. Besoknya baru bisa diambil. Nah, saya nunggu sehari, saya ke situ belum selesai katanya, belum ditandatangan. Saya besoknya saya ke situ lagi, nanya, berkas saya udah selesai belum? Silakan dicari aja katanya, kata yang jaga loketnya, silakan dicari. Silakan saya cari, kok nggak ada. Ini saya nggak ada, berkas saya nggak ada. Saya kan pusing kan, soalnya ada satu dosen itu yang bener-bener sibuk banget gitu. Jadi di Serang itu jarang dia bolak-balik, Bandung Surabaya Serang, Bandung Surabaya Serang. Serang itu jarang banget sih, pokoknya Bandung Surabaya gitu. Jadi saya udah ini kan, waduh, ini minta tanda tangan lagi nih mak, aduh pusing banget, udah skripsi belum selesai kan, minta tanda tangan. Ini minta tanda tangannya juga kalaupun nunggu dia ke Serang itu berbulan-bulan gitu loh. Jadi harus kita nyamperin ke Bandung atau Surabaya gitu kalau buat minta tanda tangan.
Aduh, udah pusing itu udah. Dari situ nyampe rumah, enggak nyari-nyari dulu di ini, di loket atas, di lantai 2 gitu kan ada banyak loket kan di fakultas saya. Nyari-nyari dulu nggak ada. Pusing sampai rumah, aduh, ya ampun gimana ini. Akhirnya eh, berdoa gitu. Sebenarnya sebelum berdoa udah pesimis sih, udah pesimis duluan. Ini mah udah pasti minta ke Bandung atau Surabaya gitu. Berdoa, berdoa, berdoa Tuhan gini. Akhirnya berserah apapun yang terjadi ya itulah harus yang saya lakuin gitu. Ternyata 4 hari kemudian itu ketemu Puji Tuhan. di kampus. Nah, tadi kan eh, berarti udah 6 tanda tangan dosen kan? Kan itu ada 4, 5, 6, 7 kan? Nah, dari kepala prodi itu kan yang sempat hilang. Nah, dari kepala prodi ke wakil dekan itu sebenarnya harus buat janji dulu, terus itu nggak bisa langsung nginep juga. Tapi puji Tuhan ketemu, tanda tangannya udah lengkap semua. Saya juga bingung kayak gimana. Wow. Ini siapa yang ngasih ke wakil dekan, tiba-tiba Iya. udah ini aja udah udah keisi tanda tangannya udah lengkap sih gitu. Ya gitu aja. Oh, puji Tuhan. Terima kasih buat pengalamannya Bang Juan. Semangat skripsinya. Sama-sama. Oke, luar biasa sekali ya kesaksian-kesaksian dan pengalaman dari teman-teman, bahwasannya mengingatkan kita bahwa kalau kita menaruh setiap hidup kita, bahwasannya setiap pergumulan kita, kalau kita taruh di dalam doa, cepat atau lambat, mau sekarang, besok, atau 2 tahun, atau 4 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun yang akan datang, tidak tahu. Tuhan akan menjawab sesuai dengan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kita jangan, Tuhan ngasih pencobaan, tapi jalan keluarnya mana? Jangan kita kayak minta jalan keluarnya, mungkin ada yang langsung dikasih, detik itu juga ada yang dikasih. Kayak teman kita Silvi, dia minta langsung Tuhan jawab. Ada juga dari teman kita, Bang Juan, 4 hari baru dijawab Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengalami penyakit atau pergumulan yang sangat berat. Mungkin itu dijawabnya dengan waktu yang sangat lama. Tapi itulah cara Tuhan untuk menguatkan kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan mau kita di dalam menghadapi kesulitan, kita mau menyerahkan hidup kita dan terus bertahan. Kunci kita ditolong Tuhan dan dibela Tuhan adalah terus bertahan, tetap bertahan dan tekad dan semangat meskipun menghadapi banyak tantangan. Dan kembali lagi bahwasannya berdoa dengan iman ini satu paket. Kita berdoa dengan iman dan keyakinan kita, Tuhan, apapun yang terjadi biarlah terjadi kehendak Tuhan yang terjadi dalam di hidup kami. Itu bahwasannya kita berdoa dengan iman kita, bukan karena kerinduan kita atau bukan karena keinginan daging kita, tapi karena kita mau berserah biar yang Tuhan yang terjadi, yang terbaiklah Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, next. Di sini langsung aja, pada saat kita berserah kepada Tuhan, disitulah akan ada ketenangan batin. Tuhan memberikan ketenangan batin di tengah badai kehidupan kita dan ketabahan jiwa. Dengan pertolongan Tuhan, di sini saya baca, kita dapat tetap tabah dan menghadapi segala rintangan, kekuatan yang tak terbatas. Di sini Tuhan memberikan kita kekuatan yang jauh melampaui kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita beda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Kita mendapatkan ketenangan batin, bahkan kita mendapatkan ketabahan jiwa, bahkan kekuatan yang tak terbatas. Dan seluruh pergumulan-pergumulan kita akan Tuhan perhitungkan dan akan Tuhan memberikan yang terbaik, yang luar biasa di dalam hidup kita. Di sini persoalan hidup itu juga adalah, atau kesulitan yang kita hadapi sebagai anak muda adalah sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh. Kadang kesulitan kita itu datang bukan karena pergumulan atau bukan karena masalah Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidupku,
Tapi sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah Tuhan sebenarnya mau kita itu untuk berubah. Kenapa Tuhan kasih masalah? Karena yang kita lakukan itu salah. Kenapa Tuhan ngasih pergumulan? Misalnya, Tuhan kok kuliahku nggak bener ya? Berarti Tuhan mau yang terbaik. Atau Tuhan mau kamu melakukan kuliah dengan baik. Atau di dalam hubungan atau pasangan. Kenapa sih Tuhan kasih kayak gini? Wajar kita sebagai anak muda bertanya-tanya. Tapi yang Tuhan mau adalah kesempatan kita untuk terus bertumbuh, upgrade, dan berbuah. Itu adalah tanda Tuhan untuk mengasihi kita. Jadi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang Tuhan datangkan itu adalah digunakan sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh dan kita bersandar kepada Tuhan. Kadang kita kalau kita bahagia ya, kalau kita hidup dalam zona nyaman kita, tanda kutip, kita kadang lupa sama Tuhan. Jadi Tuhan memberikan setiap kesulitan kita tuh bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Justru karena Tuhan sayang sama kita, makanya Tuhan memberikan setiap kesulitan hidup kita, persoalan-persoalan kita. Karena dia mau dekat dengan kita, anak-anaknya. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kesulitan-kesulitan kita. Kita bersandar kepada Tuhan, kita berdoa, kita bertumbuh di dalam iman kita. Sehingga kesulitan yang datang sekalipun akan Tuhan bantu, akan Tuhan tolong. Bahkan jauh apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Jadi bahkan saya sendiri ya, kadang mikir bahwasannya kayak tiap masalah, aduh gimana ya Tuhan, kadang nggak kuat tapi mau mengandalkan siapa lagi kalau bukan mengandalkan Tuhan. Kadang bahkan teman kita sendiri, bahkan sahabat, bahkan keluarga kita sendiri pun ada saat-saatnya di mana Tuhan itu memandirikan kita sebagai anak yang kuat. Tuhan mau mandirikan kita. Jadi keluarga kita pun sendiri dibuat Tuhan nggak membantu kita. Bahkan teman-teman kita yang sahabat kita yang sekalipun kita anggap yang selalu membantu kita, yang selalu siap siaga 24/7, yang kita tahu bestie banget gitu, dan keluarga kita yang kita tahu sangat sayang dan peduli pada kita. Tapi ada saat-saatnya Tuhan membuat kita untuk mandiri. Ada saat-saatnya Tuhan mau buat kita untuk anak aku ini pada saat aku kasih cobaan atau ujian, apakah dia tetap berdiri, apakah dia terus bertumbuh, atau dia goyah dengan persoalan-persoalan hidupnya. Disitulah Tuhan datangkan persoalan hidup kita atau kesulitan hidup kita sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh. Jadi untuk orang Kristen yang percaya bahwasanya kesulitan yang Tuhan kasih itu mendatangkan kebaikan, dan kita mau juga sadar bahwa apa yang kita lakukan itu benar nggak sih di hadapan Tuhan, benar nggak di mata Tuhan selama ini. Jadi kita cuma mikirnya, yang Tuhan kasih itu cuma persoalan. Kepada Tuhan, dan Tuhan mau kita sebenarnya hanya berserah dan kuat dan bertahan. Dan di situ kita berbagi pengalaman hidup, kita menghadapi kesulitan dan dapat juga menginspirasi orang lain. Oke teman-teman, aku mau nanya nih teman-teman. Ini satu-satu aja nggak apa-apa. Mulai dari netral dulu deh. Halo netral. Halo. Aku boleh nanya nggak ayat Alkitab netral yang menguatkan netral pada saat masa-masa kesulitan?
Mazmur 23 ayat 1, Tuhanlah gembalaku, takkan kalau kita bersama dengan Tuhan kita takkan kekurangan suatu apapun. Jadi mau sesusah apapun, sesulit apapun, badai rintangan dihadapi pun ya kalau sama Tuhan kita pasti aman. Itu aja sih. Tadi, halo? Suara Ayunya udah nggak kedengeran soalnya sambungan Zoom Ayu yang satunya nggak masuk. Halo? 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 Iya, iya, halo. Masuk netral suaranya. Oke, tadi nggak masuk ya? Tadi masuk cuma suara Ayu aja yang hilang. Oh. Netral, maaf tadi HP aku tiba-tiba mati. Kamu boleh ulangi nggak? Oh, boleh. Dari Mazmur Maaf ya. 20 ini ayat ini sih sebenarnya kayak udah banyak ya, udah sering juga didengar dan kayak nggak asing lagi. Karena ayat ini juga dari aku kecil aku tuh ingat terus sama ayat ini. Itu dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang artinya eh, kalau udah Tuhan yang menggembalakan hidup kita, mau sesusah sesulit apapun itu, karena kita udah digembalakan oleh gembala yang baik, kita pasti tidak akan berkekurangan. Kita pasti akan terus diberikan apa yang kita butuhkan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, balik lagi bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik menurutnya Tuhan dan tentunya tidak akan merencanakan kecelakaan bagi hidup kita. Itu saja sih. Oke, terima kasih Netral. Kalau untuk Marsha sendiri, boleh di-sharing ke kita apa ayat Alkitab yang menguatkan Marsha pada saat masa-masa kesulitan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri sih sangat menyukai ayat Alkitab yang di Filipi 4 ayat 13, di mana segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kayak menyentuh banget karena di situ dibilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun kayak permasalahan kita dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Terus juga kayak di saat kita berserah, kita berdoa pasti Tuhan memberi kekuatan sama kita gitu. Oke, terima kasih Aca.
Selanjutnya yang terakhir nih, penutup kita. Bang Juan, boleh langsung di-sharing ke kita ayat Alkitabnya. Kalau ayat Alkitab yang memberikan kekuatan itu sebenarnya banyak sih ya. Kalau Yes, pastinya. Yang pas abang nih, eh lagi datang kesulitan terus tiba-tiba dapat ayat Alkitab ini dan abang klaim itu bahwasannya dan abang imani ayat Alkitab itu. ya hampir sama sih sama Masya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ada satu lagi sih sebenarnya, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebenarnya Iya. apa artinya, kayak masalah yang sesulit apapun itu pasti kita bisa hadapin kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus gitu. Ngadepinnya Iya. bareng Tuhan Yesus gitu. Terus yang Iya. segala yang masa depan sungguh ada itu sebenarnya kayak gimana ya? Kayak misalnya saya lagi kuliah nih, aduh masalah skripsi banyak amat gitu misalnya kan. Itu Mm-mm. hmm, bukan berarti karena masalah skripsi saya banyak itu masa depan saya nggak ada gitu. Sebenarnya itu kayak pas kita lagi ada masalah itu bukan bukan Tuhan mau ngejatuhin kita gitu. Justru Tuhan mau membangun masa depan kamu gitu-gitu. Hmm. Yes, benar. Thank you Bang Juan, luar biasa sekali. Aku mau kasih apresiasi kepada teman-teman semuanya. Thank you buat hari ini boleh menyempatkan waktunya loh. Terima kasih Bang Juan, terima kasih Netral, terima kasih Aca, dan tadi teman saya Silvi, dia udah minta izin sih soalnya dia mau kerja jam 7, jadi dia izin live terlebih dahulu dibandingkan kita semuanya. Oke, untuk penutup kita mau bersatu dalam doa dulu, karena kita sudah awali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Terima kasih teman-teman, biarlah kiranya apa yang telah aku sampaikan ini dapat bertumbuh di dalam hidup kita, bukan saja kita perkatakan dalam mulut bibir kita, tapi kita mengaplikasikan di dalam hidup kita bahwasannya apabila kita suatu saat nanti menghadapi cobaan atau rintangan hidup, kita mau berserah kepada Tuhan dan menaruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan dan kami dapat belajar pada sore menjelang malam hari ini bahwasannya tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Apapun yang kami hadapi, apapun rintangan yang kami jalani Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu Bapa bagaimana ke depannya yang akan terjadi dalam hidup kami, di dalam masa depan kami. Tapi ya kami mau yakin dan percaya, dan kami mau bertahan meskipun rintangan dan kesulitan di dalam hidup kami. Kami mau memilih bertahan, dan kami mau memilih berdiam di dalam Engkau, dan selalu bertekun di dalam doa ya Bapa. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Engkau, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Boleh live. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bentar. Kita screenshot dulu ya. Screenshot bentar.